Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Learning Journal News kembali hadir di hadapan pemirsa dengan beragam informasi menarik seputar dunia perkuliahan mata kuliah penelitian kualitatif serta sekitarnya. Bersama saya Melisa, inilah informasi hari ini. Pemirsa, tepat pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 telah berlangsung kegiatan belajar mengajar mata kuliah penelitian kualitatif yang diampu langsung oleh Bapak Dr. Adi Kusuma MSI. Kegiatan ini berlangsung selama 150 menit dimulai dari pukul 10 hingga pukul 12.30. Kegiatan ini dilakukan di Gedung Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada pertemuan ke-6 kegiatan belajar mengajar mata kuliah penelitian kualitatif ini dijelaskan oleh kelompok kelima yang berjumlah 6 orang. Di antaranya ada Mardia, Rifki Eka Ramadan, Dahlia Puswitasari, Siti Yuliani, Nazwa Anjalina Hikmah, Gamarasa Abdul Aziz yang menjelaskan seputar penelitian fenomenologi, studi kritis dan juga konstruktivisme. Rifki Eka sebagai presenter pertama menjelaskan terkait penelitian fenomenologi. Fenomenologi adalah suatu penelitian ilmiah yang mengkaji dan menyelidiki suatu peristiwa yang dialami oleh seorang individu, sekelompok individu, atau sekelompok makhluk yang hidup. Suatu kejadian menarik terjadi dan menjadi bagian dari pengalaman hidup subjek penelitian. Pola penelitian fenomenologi yang pertama ada fenomenologi hermeneutik dan fenomenologi empiris atau psikologis. Kemudian ada juga ciri-ciri dari fenomenologi. Yang pertama, memilih konsep sebagai sudut pandang terhadap sebuah fenomena yang diteliti. Kemudian yang kedua, eksplorasi fenomena pada kelompok atau komunitas yang individu. Ketiga, membahas secara filosofis tentang ide dasar. Keempat, pengalaman yang sama dan dialami oleh peneliti hendaknya diidentifikasi sekaligus direduksi sehingga peneliti dapat memberikan fokus pada pengalaman informan. Kelima, pengumpulan data dilakukan dengan mengutamakan teknik wawancara khusus terhadap informan. Kemudian ada yang keenam, itu analisis data yang dapat mengikuti prosedur sistematis yang bergerak dari satuan analisis sempit. Ketujuh, dalam deskripsi laporan penelitian fenomenologi ditekankan pula tentang esensi dari apa dan bagaimana yang dialami oleh individu. Mardia dan Juliana sebagai presentator kedua dan ketiga menjelaskan tentang prosedur pelaksanaannya. Yang pertama, menentukan masalah, mengidentifikasi fenomena, menentukan asumsi filosofis, melakukan pengumpulan data apa dan bagaimana. Kelima, setidaknya ada 2 pertanyaan penting yang harus dijawab oleh informan. Keenam, langkah analisis data fenomenologi yang mengharuskan peneliti mendasarkan pada 2 pertanyaan inti. Ketujuh, pertanyaan penting dan topik yang didapat digunakan untuk menulis secara deskriptif laporan penelitian. Kemudian ada juga sejarah studi kritis. Pada dasarnya, teori kritis memberangkatkan teorinya pada realitas atau fenomena ketidakadilan yang terjadi di masyarakat, sehingga dari ketidakadilan tersebut kemudian dikonstruk menjadi masyarakat yang berkeadilan. Awalnya, teori Marquis menggugat ketidakadilan, namun di dalam perjalanan teori Marquis terbukti tidak relevan atau tidak valid dengan pandangan yang berkembang. Hal tersebut dikarenakan ajarannya satu, tahu filosofinya yang ateistis dan materialistis, sehingga banyak mengalami pertentangan dengan pandangan yang sedang berkembang. Kemudian ada juga pengertian studi kritis. Studi kritis merupakan penelitian yang memusatkan pada persoalan-persoalan yang terdapat unsur-unsur kesenjangan sosial, kemudian manipulasi dari penguasa dan penindasan sosial yang dialami oleh masyarakat. Model penelitian ini berkembang dari teori kritis, feminis, ras, dan pasea modern yang bertolak dari asumsi bahwa pengetahuan bersifat subjektif. Tujuan dan ciri khas teori kritis bertujuan menghilangkan berbagai bentuk dominasi dan mendorong kebebasan, keadilan, dan juga persamaan. Ciri khas dari studi kritis ini yang pertama, pendekatan teori ini tidak bersifat kontemplatif atau spekulatif murni.
Teori kritis pada dasarnya adalah konstruktivisme. Ketiga, penelitian kritis menggunakan pendekatan studi kasus, kajian terhadap suatu kasus, kajian yang bersifat mendalam. Karakteristik dari penelitian kritis ini dapat dipahami dalam konteks pemberdayaan individu, kemudian peneliti yang berusaha menentang ketidakadilan dalam suatu masyarakat tertentu atau lingkungan kekuasaan di dalam masyarakat. Ketiga, penelitian kritis merupakan sebuah usaha transformatif yang tidak dipersulit oleh label politik. Keempat, penelitian yang memperlihatkan sikap memihak untuk memperjuangkan dunia yang lebih baik. Kemudian ada Gamma dan Nazila sebagai presentator kelima dan keenam menjelaskan terkait konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap socially meaningful action melalui pengamatan langsung dan rinci terhadap pelaku sosial dalam setting keseharian yang ilmiah, agar mampu memahami dan menafsirkan bagaimana para pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan, memelihara, dan mengelola dunia sosial mereka. Dimensi konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme memiliki beberapa dimensi yang membedakannya dengan paradigma lainnya, yaitu yang pertama ontologi, epistemologi, metodologi, dan aksiologi. Baik pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Melisa beserta kru pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.